Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di ruang TUK TKJ kita untuk kegiatan saya di sini. Saya akan menyampaikan diseminasi budaya positif. Ini tugas saya dari CGP Angkatan 11. Jadi nanti mohon untuk bisa diperhatikan ya. Ini saya berbagi apa yang sudah saya pelajari selama satu modul ini, budaya positif. Terima kasih untuk kehadirannya teman-teman dari tim TKJ. Semoga kita selalu kompak seperti ini ya. Jadi yang pertama yang akan saya jelaskan nanti adalah konsep inti dari budaya positif itu sendiri. Budaya positif itu lebih mengarah pada perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian teori motivasi perilaku manusia, dan keyakinan kelas. Di ada 4 itu yang nanti akan mengarah kepada hukuman dan penghargaan, kemudian kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Nanti akan saya jelaskan satu persatu untuk bisa nanti kita terapkan bersama khususnya di TKJ kita. Selanjutnya pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi kalau sebelum-sebelumnya kita menggunakan pembelajaran yang itu saja, kita harus bisa merubah paradigma itu sendiri. Bagaimana nanti kita akan membuat sebuah pembelajaran yang menyenangkan untuk anak-anak. Nah, seperti yang sudah kita lakukan sampai saat ini ya, pelajaran Pancasila. Jadi bagaimana kegiatan P5 yang sudah kita laksanakan bersama-sama. Nah, untuk pembelajaran dengan paradigma baru, yang pertama dirancang berdasarkan prinsip, kemudian pembelajaran berdiferensiasi, dan setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Jadi bagaimana kita bisa memahami siswa tersebut dan bagaimana kita bisa menyampaikan pembelajarannya terbaik untuk anak-anak. Selanjutnya, jadi pada intinya pembelajaran paradigma baru ini adalah pengembangan dari pembelajaran yang akan kita lakukan. Bagaimana kita bisa memahami siswa, kebutuhan siswa itu seperti apa, dan kita bisa mengembangkan potensi dari siswa-siswa yang kita bimbing. Karena pada prinsipnya adalah pendidikan itu untuk menuntun, bukan untuk mendikte. Jadi menuntun. Kita tuntun anak-anak agar bisa mencapai potensi maksimalnya. Begitu. Selanjutnya, perubahan dari paradigma. Jadi kegiatan kepalan tangan ini hanya sekedar contoh saja. Kepalan tangan ada si A dan si B. Mungkin saya contohkan di sini Pak Suyut dan Pak Danan. Pak Suyut menuliskan dalam lecari kertas tulisan apa sih yang paling dipengini dari Pak Suyut atau yang paling berharga dalam hidup Pak Suyut. Setelah itu digenggam di tangannya Pak Suyut. Nah, di sini Pak Danan selaku orang lain yang berusaha untuk mendapatkan keinginannya itu, bisa dengan merebut, dengan mengancam, dengan mengintimidasi, dengan memohon, bahkan dengan mungkin memberikan pelukan kasih sayang. Bagaimana agar Pak Suyut mau memberikannya? Nah, apa yang terjadi kira-kira? Apakah Pak Suyut akan memberikannya atau tidak? Pasti tidak, karena itu yang benar-benar paling berharga bagi Pak Suyut. Jadi tidak mungkin Pak Suyut akan melepaskannya begitu saja. Selanjutnya, jadi untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman. Jadi ketika lingkungannya sudah positif, nyaman, aman, anak pasti juga akan senang berangkat sekolah dengan bahagia, datang tanpa ada rasa takut, datang tanpa ada rasa cemas, was-was, atau bagaimanapun. Dan itu salah satu strategi yang perlu ditinjau adalah bentuk disiplin yang dijalankan di sekolah kita. Jadi disiplin yang positif, bukan disiplin yang mengancam. Selanjutnya,
Nah, ini miskonsepsi tentang teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid, dan ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini teori kontrol yang harus kita pahami sedari sekarang ya. Karena saya juga baru mempelajari dan ternyata selama ini apa yang sudah saya jalankan juga belum sesuai. Seperti contoh yang pertama, guru mengontrol murid. Jadi seolah-olah murid harus taat, harus patuh hanya pada kita. Padahal itu tidak dibetulkan atau dibenarkan ya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi seperti kita selalu ngasih ceramah, ngasih motivasi dan berbagai macam kata-kata itu belum tentu akan mengarah kepada keefektifan dan kemanfaatannya. Dan selanjutnya, bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu bisa menguatkan, belum tentu, karena dengan membuat rasa bersalah kadang anak malah jadi down. Kita harus memahami bahwa kita sekarang berada di generasi Z, di mana yang generasi ini sudah sangat berbeda dengan generasi-generasi kita yang terdahulu gitu. Bisa dikatakan mentalnya tidak seperti mental kita dulu. Kalau mental dulu getak, takut sudah. Tapi kalau sekarang digetak, down, langsung merasa bahwa paling tersakiti, kemudian merasa paling yang ditindas, diintimidasi dan sebagainya. Makanya kita sebagai guru harus bisa memahami ini agar kita tidak sampai terjerumus kepada statement bahwa guru harus menjadi pengontrol. Itu ya. Selanjutnya, nah di sini tadi sudah saya jelaskan lengkapnya. Selanjutnya, Bu. Oke, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Nah ini kalau dari Stephen R. Covey di sini mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku kita. Jadi yang dirubah adalah perilaku kita dulu. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu merubah kerangka acuan kita. Jadi kalau ingin merubah sedikit-sedikit, berarti yang perlu dirubah adalah kita pelan-pelan, memberikan contoh, teladan dan sebagainya. Tapi kalau kita mau memperbaiki cara-cara utama kita, berarti kita harus membuat kerangka acuan. Apa sih yang mau kita tuju? Acuan apa yang akan kita tuju untuk anak-anak kita? Seperti itu. Nah, seolah-olah orang lain akan mendapatkan kontrol kita, tapi dan dapat dikendalikan nih, sehingga kita dapat merubah seseorang. Tapi pada teori ini akan sangat bertolak belakang, karena kita tidak mungkin bisa mengontrol orang lain, karena orang lain memiliki cara pikirnya sendiri. Tugas guru, kembali lagi, kita hanya sebagai penuntun, bukan untuk pengontrol. Itu nggih. Selanjutnya, nah di sini ada pendekatan teori kontrol, stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan dengan sama dengan kita. Jadi seolah-olah kita memaksa nih, pokoknya kudu A, berarti orang lain juga harus A, padahal itu tidak. Nah, dengan teori kontrol kita bisa merubah itu menjadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap anak pasti punya pandangan yang berbeda tentang dunianya. Mungkin ada yang suka dengan menggambar, dunia dia adalah gambar. Jadi kita tidak akan bisa memaksakan untuk dia bernyanyi karena dia dunianya menggambar. Itu contoh sederhananya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Anak melakukan perilaku buruk seperti contoh bolos, mungkin itu perilaku buruk nih. Kalau stimulus respon berarti kita melihat itu sebagai sebuah kesalahan. Sedangkan kalau di teori kontrol kita bisa semua perilaku memiliki tujuan. Dia bolos karena apa? Kita harus mencari tahu, menelaah dulu.
Baru nanti bisa kita menentukan bagaimana kita bisa menuntun anak tersebut agar bisa menjadi lebih baik. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah, ini juga teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kita hanya sebagai penuntun itu tadi lagi. Tidak ada kita harus mengontrol, kamu harus begini, nggak bisa. Tapi yuk kita mencoba seperti ini. Ini bagus loh. Anak-anak akan mengontrol dirinya untuk bisa mengikuti atau mungkin malah lebih berkembang. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Dibujuk-bujuk ternyata nggak bisa, akhirnya dipaksa. Itu juga belum tentu efektif. Nah, kita bisa merubah dengan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi bagaimana kita bisa bekerja sama dengan orang tuanya. Seperti contoh, ada siswa yang nggak mau sekolah. Kita sudah ngasih bujukan, tapi gagal. Akhirnya maksa kan gitu. Tapi pada kenyataannya anak akan merasa terpaksa dan itu juga kurang baik. Nah, di sini kita bisa dengan kolaborasi dan konsensus. Kita bisa berkolaborasi dengan orang tuanya, kemudian guru lain, wali kelasnya, bagaimana menemukan problematika atau masalah anak tersebut kenapa bisa sampai tidak mau sekolah, begitu. Kemudian model berpikir menang kalah. Nah, kita bisa berubah dengan model berpikir menang-menang. Tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Jadi semua adalah pemenang. Gitu nggih. Selanjutnya, nah kita akan masuk ke dalam disiplin positif. Bagaimana kita bisa membuat disiplin positif ini berjalan, khususnya di tempat kita ya, TKJ. Dalam budaya kita, makna disiplin adalah sesuatu yang dilakukan oleh orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Contoh, berangkat pagi, sebelum jam 7 harus sudah sampai sekolah. Itu aturannya yang harus dipatuhi. Akhirnya menjadi sebuah kepatuhan dan anak-anak biasanya menjadi merasa terbebani dan merasa tidak nyaman. Nah, kalau merupakan salah pendekatan disiplin diri yang memampukan seseorang untuk mengontrol perilakunya dalam kesadaran dan bertanggung jawab atas tindakan sebagai wujud menghormati diri sendiri dan orang lain. Nah ini, kalau kita masukkan ke dalam disiplin positif, berarti kita menanamkan kepada siswa bagaimana dia bisa menghormati diri sendiri dan orang lain dan rasa tanggung jawab, bukan sebuah paksaan. Kamu maunya harus datang jam itu, memaksa. Tapi bagaimana anak sekolah bisa datang jam 7 sebelum jam 7, itu adalah merupakan tanggung jawab. Itu arah dari disiplin positif ini. Jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah menuntut murid untuk memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi mereka timbul dari hati. Oh, aku mangkat sekolah kudu sak jam 7. Itu adalah disiplin diri dia, bukan karena paksaan. Seperti contoh, kamu kalau di kelas harus memperhatikan, itu paksaan. Tapi kalau kamu ketika pembelajaran perhatikan, karena itu kebutuhan kamu. Pada akhirnya dia akan menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Maka dia akan memperhatikan dengan otomatis tanpa harus kita paksa, seperti itu. Jadi ketika kita menerangkan tanpa harus kamu kenapa tidak memperhatikan, tidak perlu. Jadi kita menanamkan disiplin positif dahulu sebelumnya. Kemudian lanjut. Nah, pendekatan disiplin positif tidaklah tentang anak atau peserta didik secara langsung, tapi tentang diri dan cara kita sendiri, baik sebagai orang tua, guru, atau orang dewasa yang memberikan dampak dan pengaruh positif kepada anak dan peserta didik. Jadi, seperti contoh tadi, ketika siswa harus datang jam 7, berarti kita sebagai pendidik harus datang lebih awal. Sebelum anak-anak datang, kita sudah ada. Nah, ini termasuk pendekatan disiplin positif, memberikan teladan.
Ketika anak-anak melihat kita, oh Pak Danal jam 7:15 sudah masuk di kelas, berarti anak-anak juga akan lebih rajin lagi karena menghormati dan menghargai Pak Danal sebagai gurunya. Seperti itu. Lanjut. Nah, pendekatan sisi positif di sini merupakan kemampuan individu pendidik untuk membina peserta didik secara individual atau kelompok. Kemudian pendekatan secara individual sendiri juga atau kelompok perlu didapatkan dukungan dari kebijakan sekolah dan peran serta pemangku kepentingan di sekolah. Jadi disiplin positif ini nggak bisa jalan sendiri. Kita melakukan disiplin positif kalau sendiri nggak mungkin berhasil. Maka khususnya kita di tim TKJ ini, bagaimana kita bisa membuat anak-anak TKJ itu disiplin pada dirinya sendiri, jadi memiliki pertanggungjawaban. Jadi bagaimana kita bisa berkolaborasi dan saling mengisi kekurangan kita masing-masing. Begitu. Lanjut. Nah, nilai-nilai kebajikan universal tadi yang perlu di garis bawahnya. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Pasti setiap orang itu pengen memiliki nilai kebajikan dalam dirinya. Nggak mungkin orang itu pengen jadi jahat, nggak mungkin. Pasti pengennya pengen jadi wong apik, itu pasti. Nah, nilai yang disepakati bersama lintas bahasa, suku, bahasa, agama maupun latar belakang. Jadi bagaimana kita bisa menyepakati dengan anak didik kita. Nah, contoh profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa, berketuhanan, dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, ini nilai-nilai kebajikan universal yang mungkin sudah Bapak Ibu laksanakan bersama anak-anak nih, kegiatan P5. Apalagi di sini ada koordinator P5-nya, ya sudah ahli menguasai P5. Lanjut. Nah, motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini biasanya kalau ada motivasi eksternal itu pasti untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Wedi dihukum itu pasti. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, iya. Wah, aku pokoknya aku bisa dhisik dhewe ben aku dapat ujian. Itu pasti. Takut dihukum tapi juga pengen penghargaan. Nah, itu motivasi eksternal maksudnya, karena timbul dari orang lain. Seperti contoh, saya pengen bisa mengerjakan soal paling pertama, pasti dia takut karena hukuman dari guru. Wah, negara pasti dimarahi bapak guru. Kemudian aku nanti kalau bisa mengerjakan pertama, pasti dapat ujian dari bapak ibu guru, dari teman-teman. Jadi itu motivasi eksternal, bukan dari dalam diri sendiri. Yang perlu kita perkembangkan adalah motivasi internal. Bagaimana dia bisa menghargai diri sendiri. Ketika dia sudah bisa menghargai diri sendiri, maka sekolah adalah kebutuhan dirinya. Dia tidak akan termotivasi dari apapun, seperti takut hukuman ataupun dapat penghargaan, karena dia fokus pada dirinya. Aku pengen bisa, aku sekolah untuk menuntut ilmu. Sudah. Lanjut. Nah, ini motivasi internal itu menciptakan disiplin positif dan sikap merdeka. Ketika sudah tercipta disiplin positif dalam dia menghargai diri sendiri, otomatis dia akan mengikuti aturan itu tanpa ada motivasi eksternal. Dia timbul dari hati sendiri. Nah, ini menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Seperti itu. Lanjut. Nah, keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kalau keyakinan kelas, otomatis apa yang akan diyakini berhubungan dengan motivasi internal tadi. Dia menghargai dirinya sendiri. Tapi kalau peraturan itu kan yang sudah tertulis,
dan harus dipatuhi. Dan ketika nanti anak-anak mematuhi pasti ada motivasi eksternalnya, begitu. Pak Dana tolong dicek masih terkambal. Selanjutnya. Oke, masuk. Oke, perhatikan pertanyaan berikutnya. Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak pada saat pandemi COVID? Ini dulu pas pandemi ini. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai bermotor? Mengapa kita memiliki peraturan dan harus datang tepat waktu saat mengikuti pelatihan? Nah, ini peraturannya. Dan orang melakukan ini karena ada aturannya, bukan karena motivasi internal. Tapi bisa menjadi motivasi internal bila mengapa kita memiliki peraturan 3M? Masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Otomatis kalau dia menghargai diri, oh saya pengen tidak tertular COVID-19, otomatis akan menggunakan itu tanpa harus takut dengan aturan, takut dengan mungkin hukuman ataupun ketidaknyamanan. Apalagi pengen didapat penghargaan, wah saya pakai masker terus biar dapat dipuji oleh orang lain. Nah, kemudian mengapa kita pakai helm? Kalau kita menghargai diri, helm adalah sarana untuk keselamatan. Tapi kadang orang kalau hanya mengikuti peraturan karena takut polisi di momen, itu enggak, naik motor, wah pakai helm nanti tidak ke momen. Beda dengan saya pakai helm karena saya pengen melindungi diri sendiri. Nah seperti itu juga termasuk motivasi internal. Nah di sini mengapa kita harus datang tepat waktu? Sama. Kalau kita tepat waktu karena takut terlambat, nanti dapat teguran, dapat hukuman, berarti motivasi masih di eksternal. Tapi kalau kita datang tepat waktu karena kita menghargai diri, ini tanggung jawab saya harus datang tepat waktu. Berarti dia sudah menemukan motivasi internalnya. Selanjutnya, nah di sini yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Di sini ada TK dan wanita nih. Contoh mawon. Kesepakatan kelas datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Kemudian yang satunya, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kira-kira di sini yang termasuk keyakinan kelas yang mana? Yang ini ya. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Itu keyakinan. Ketika guru dan murid sudah merasa seperti itu, saling menyayangi, pasti dalam pembelajaran juga akan saling menghormati dan menghargai, dan tidak akan melakukan hal-hal yang negatif. Kemudian murid yang semangat belajar, berarti dengan semangat dia akan mengikuti pembelajaran dengan baik. Kemudian kami murid yang peduli dengan teman-teman, berarti mereka bisa saling menghargai antar teman. Itu lanjut. Nah, bagaimana kita bisa membuat keyakinan kelas? Yang pertama, lebih abstrak dari peraturan. Jadi lebih sama, bukan sebuah peraturan gitu. Tidak ada paksaan sama sekali. Kemudian berupa pernyataan universal. Jadi luas, seperti tadi kami guru dan murid saling menyayangi. Jadi itu pernyataan yang sangat luas. Kemudian dibuat dalam bentuk kalimat positif. Kalimat positif itu berarti di dalamnya tidak ada unsur tidak boleh, dilarang dan sebagainya. Itu kalimat tidak positif, negatif. Kalau kalimat positif seperti tadi, kami murid, guru dan murid saling menyayangi, itu masuk dalam bentuk kalimat positif. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Yang namanya keyakinan kelas itu nggak usah banyak-banyak. Seperti tadi contoh cukup 3, tapi sudah mencakup semuanya. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Nah ini kita bisa melihat anak didik kita bagaimana
untuk penerapan keyakinan kelas ini. Tidak mungkin keyakinan kelas TKJ dengan keyakinan kelas TKR itu sama. Tidak mungkin, karena karakternya sudah sangat berbeda. Kemudian semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Jadi kalau kita membuat keyakinan di kelas, berarti satu kelas harus adil semua. Dan itu sudah disepakati bersama bahwa ini keyakinan kelas kita dan harus dilaksanakan. Lanjut. Nah, ini tentukan keyakinan kelas dari peraturan berikut. Seperti yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu termasuk keyakinan kelas dalam hal tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, berarti menghormati orang lain. Kalau berhubungan dengan keyakinan kelas yang tadi, kami siswa saling peduli kepada teman-teman, berarti masuk ke dalam menghormati orang lain, seperti itu. Sampai jangan berlari di kelas atau koridor, itu demi keselamatan. Itu sama, berarti saling menghargai. Jadi keyakinan kelas nggak perlu ditulis banyak-banyak, cukup beberapa tapi universal banyak. Gitu ya. Lanjut. Nah, ini contoh berdiskusi mengenai peraturan, kemudian merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Jadi awalnya peraturan yang ada di sekolah dulu kita bahas, kemudian diubah menjadi keyakinan. Seperti contoh, datang tepat waktu, berarti masuk ke dalam keyakinan bertanggung jawab. Kemudian kalau sudah bisa ditempel di dinding atau papan tulis sebagai keyakinan kelas tersebut yang nanti bisa diyakini bersama. Begitu. Lanjut. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia. Di sini ada bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, penguasaan, dan kesenangan. Lanjut. Nah, ini kebutuhan bertahan hidup yang pertama. Setiap orang pasti punya jiwa pengen bertahan hidup. Seperti contoh, lapar pasti makan. Itu adalah bentuk sebuah kebutuhan bertahan hidup. Nek lapar diem aja, ngerti-ngerti semaput, meninggal. Nggak mungkin. Seperti Pak Danan ngantor ngopi, nah itu juga kebutuhan bertahan hidup. Karena kalau tidak ngopi belendor, seperti itu. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini biasanya anak-anak yang bermasalah pasti membutuhkan ini. Biasanya pengen perhatian, pengen disayangi. Seperti Pak Danan kalau mau disayangi seperti itu pasti mencari-cari perhatian. Seperti contoh aja. Kemudian lanjut. Ya, penguasaan. Kalau penguasaan ini adalah pencapaian dalam mengikuti sebuah kompetensi. Jadi kalau kita di TKJ, dia dikatakan lulus kompeten, berarti dia sudah masuk ke dalam penguasaan kebutuhan dasar manusia. Dia sudah menguasai apa yang dilakukan. Kemudian kebebasan. Setiap orang pasti pengen bebas berekspresi, bebas untuk melakukan apapun yang diinginkan. Dan yang terakhir adalah kesenangan, kebutuhan untuk selalu merasa senang. Seperti Pak Suyut ketika ada Adela, itu juga termasuk ke dalam sebuah kesenangan. Ya. Kebutuhan manusia berdasarkan kesenangan, melihat Adela bahagia. Jadi nggak masalah. Setiap orang pasti punya kebebasan dan ingin memiliki kesenangannya masing-masing. Mungkin Pak Suyut dan Pak Alfian berbeda. Pak Suyut nonton Adela bahagia, Pak Alfian nonton Yusuf pelanggannya datang bahagia. Itu beda. Orang memiliki kesenangannya masing-masing. Lanjut. Nah, 5 posisi kontrol guru terhadap murid. Jadi ada posisi kontrol ya. Tadi sudah sempat tak bahas di depan. Yang pertama adalah penghukum, pembuat merasa bersalah, kemudian teman, kemudian pemantau, yang kelima manajer. Nah, lanjut. Jadi yang pertama penghukum. Biasanya Bapak Ibu guru
saya sendiri dulu juga termasuk dulu adalah seorang penghukum. Setiap anak melakukan kesalahan kita hukum. Kemudian yang kedua, membuat merasa bersalah. Jadi kita membuat anak itu merasa bersalah. Kamu itu salah, harusnya tidak seperti itu. Pada akhirnya anak-anak akan merasa sangat bersalah. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Pasti anak akan merasa bersalah di dalam sampai lubuk hatinya. Lanjut. Dan teman, nah ini guru menjadi teman. Ayolah, bantulah demi bapak ya, demi ibu ya, seperti itu. Jadi seolah-olah kita menjadi temannya. Kemudian pemantau, kita hanya mengawasi, kemudian memberikan informasi. Nah ini, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Dan sanksi atau konsekuensinya apa? Dan anak akan memberikan sanksinya sendiri. Itu pemantau. Yang terakhir sebagai manajer. Lanjut, manajer. Nah ini posisi yang seharusnya kita mulai bina untuk saat ini. Jadi mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, tapi tidak langsung memberi hukuman, tidak membuatnya merasa bersalah, kemudian tidak menjadi seorang teman, dan tidak hanya menjadi pemantau. Tapi bagaimana kita bisa membuat anak itu nyaman, mengakui kesalahannya, dan bisa menyelesaikan permasalahannya, seperti itu. Nah ini bagaimana kita bisa menjadi seorang manajer. Ini pembahasan kita terakhir nih, segitiga restitusi. Bagaimana kita bisa menjadi seorang manajer? Kita harus memperhatikan segitiga restitusi ini. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Sebelum kita memberikan atau memvalidasi kesalahan, mencari tahu salahnya apa, kita harus menstabilkan identitas. Contoh, ada anak sering terlambat masuk kelas. Yang pertama, untuk menstabilkan identitas, pertanyaan-pertanyaan contoh seperti setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak apa-apa, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Bapak sendiri juga pernah terlambat. Nah itu menstabilkan identitas. Dia akan merasa bahwa dia, oh iya, kesalahan saya orang lain juga pernah melakukan. Kemudian yang kedua, menanyakan keyakinan. Nah di sini setelah melakukan menstabilkan identitas, kita memvalidasi dulu kebutuhan. Maaf ya tadi salah. Jadi habis menstabilkan identitas, kita harus memvalidasi kebutuhan, validasi dari masalahnya. Kita bisa menanyakan, kamu tentu punya alasan kenapa selalu terlambat. Kemudian adakah cara yang lebih efektif agar kamu tidak terlambat lagi? Seperti itu. Jadi kita mencari alasannya. Anak akan mengungkapkan alasannya. Ya, saya terlambat karena malam sering begadang, makanya bangun kesiangan dan berangkat terlambat. Seperti itu. Jadi memvalidasi kebutuhan ini. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, seperti yang sudah kita buat di awal tadi ya, keyakinan kelas. Kira-kira kalau terlambat, kamu sudah melanggar keyakinan kelas di apa? Kan itu. Berarti kamu sudah tidak disiplin. Berarti keyakinan apa yang telah kita yakini? Kita harus menanyakan dulu keyakinannya apa. Berarti menghargai diri sendiri, disiplin. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Jadi kita tidak langsung nembak, kamu itu salah, kamu harus seperti ini, tidak. Tapi bagaimana kita bisa meyakinkan anak tersebut bahwa dia sudah melanggar dari keyakinan yang sudah ada di sekolah ini. Oh iya Pak, mohon maaf saya sudah tidak disiplin diri. Jadi saya kedepannya akan berusaha untuk tidak terlambat lagi. Dan anak akan merasa tenang, nyaman, dan tidak terbebani. Dan biasanya besoknya akan berusaha untuk tidak terlambat lagi. Seperti itu. Terima kasih untuk waktunya. Mungkin sedikit dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa lagi ya. Hari ini masuk semua? Masuk. Tadi kita sudah berdoa bersama, jadi kita langsung saja sebelum memulai pembelajaran hari ini kita buat keyakinan kelas dulu, karena kita belum punya keyakinan kelas ya. Jadi kalau sekarang sudah ada peraturan, jadi kita buat keyakinan. Apa beda keyakinan dengan peraturan? Kalau peraturan itu yang sudah tertulis, yang sudah dibuat oleh sekolahan. Tapi kalau keyakinan itu adalah yang kita sepakati nanti, hal-hal positif yang kita sepakati, kita yakini dan kita laksanakan bersama. Gitu ya. Oke, langsung saja untuk keyakinan kelas yang pertama, kita tidak boleh terlambat. Oke. Tidak boleh keluar dari kelas saat pembelajaran. Tidak boleh tidur. Kemudian tidak boleh seenaknya di dalam kelas. Kira-kira masuk dalam keyakinan kelas apa itu? Kedisiplinan. Oke, sepakat? Sepakat. Berarti kita harus disiplin. Sepakatan kelas kita harus bisa saling mengingatkan antar teman. Kemudian yang kedua, kita buat tidak boleh saling mengejek. Biasanya kalian sering saling ejek ya. Tidak boleh saling bertengkar, tidak boleh bermusuhan, tidak boleh menghina, membuli, tidak boleh berkelahi juga. Kira-kira masuk dalam hal positif, saling menghargai. Jadi keyakinan kelas kita yang kedua, saling menghargai. Jadi kalau di antara kalian ada yang saling ejek, ditegur bersama, tidak boleh seperti itu, karena itu melanggar keyakinan kelas kita. Di sini nggak ada ya yang saling bully, nggak ada kelihatannya. Oke, yang ketiga, bagaimana kita bisa bersikap baik kepada siapapun. Jadi kita harus memiliki prinsip, kalau kita baik, pasti orang lain juga akan baik kepada kita. Sepakat? Sepakat ya. Jadi tiga itu saja. Yang pertama disiplin, yang kedua saling menghargai, yang ketiga selalu bersikap baik. Jadi itu keyakinan kelas kita yang positif. Bisa diterima? Bisa. Ada yang tidak setuju? Setuju ya? Terima kasih. Kita lanjut ke pembelajaran.